Media Belanda kagumi langkah positif Gerald Vandenberg di Timnas Indonesia U23. Sempat tantang skuad Garuda Muda, Malaysia U23 dipermalukan Filipina. Kunci pesta gol Timnas Indonesia U23 ke gawang Brunei Darussalam. Selebrasi aura farming ala Jens Raven viral. Like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sempat tantang skuad Garuda Muda Malaysia U23 dipermalukan Filipina. Tertampar omongannya sendiri menjadi kata yang tepat untuk mengawali perjuangan Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025. Bagaimana tidak? Skuad Harimau Malaya Muda harus takluk dari Filipina dengan skor 2-0. Padahal pada ajang kali ini, Filipina mengandalkan 7 pemain kampus, termasuk Auto Banatao yang mencetak 2 gol kemenangan. Para penggawa Malaysia U23 sendiri tampak beberapa kali meluapkan kekesalan di dalam lapangan. Penyelesaian akhir yang buruk pemain Malaysia dan penampilan gemilang kiper Filipina menjadi penghambat utama tim Harimau Muda mencetak gol. Kekalahan tersebut seakan menjadi bukti fokus kepada tim sendiri lebih baik ketimbang meremehkan lawan. Sebab sebelumnya, pelatih Timnas U23 Malaysia Nafuzi Zain menyatakan sangat menantikan duel panas melawan Indonesia dalam laga terakhir grup A Piala AFF U23 2025. Bahkan, pelatih lokal tersebut tidak peduli dengan gemuruh supporter Garuda yang akan memadati Stadion GBK. Saya rasa ini pertandingan yang menarik, terutama bagi tim Malaysia yang akan bermain di stadion ini, mengingat kapasitas supporter Indonesia yang kita tahu sangat fanatik. Saya mengharapkan pertandingan yang menarik dan Malaysia bisa menunjukkan performa yang baik, kata Zain dalam jumpa pers. Dalam semua kelompok umur, pertandingan Malaysia melawan Indonesia memang selalu panas karena menyedot perhatian besar dari supporter dan media. Namun kali ini, nasib negara tetangga tersebut di ujung tanduk lantaran harus kalah dari Filipina di laga pembuka. Kunci pesta gol Timnas Indonesia U23 ke gawang Brunei Darussalam. 1. Agresif dan penuh determinasi. Timnas Indonesia U23 turun dengan pemain-pemain bertipikal kencang berlari dan agresif. Serangan bertubi-tubi dilancarkan Raihan Hanan, Ahmad Maulana, Rahmat Arjuna, dan ujung tombak Jens Raven. Para pemain Brunei sangat kewalahan menahan gempuran serangan sporadis dari skuad Garuda Muda. Bahkan, gawang mereka sudah jebol 7 kali di babak pertama, hingga seorang Jens Raven mencetak 5 gol di paruh pertama. Dari segi statistik, penguasaan bola Timnas Indonesia U23 sangat dominan mencapai angka 84% dan melepaskan 28 tendangan di mana 14 diantaranya tepat sasaran. 2. Tampil disiplin. Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenberg turun bukan dengan kekuatan utama. Tak ada sosok Cahya Supriyadi, Kadek Arel, Kakang Rudianto, hingga Hoki Caraka yang biasanya tampil sebagai starter. Hanya Muhammad Firari, Doni Tripamungkas, Arkan Fikri, dan Jens Raven yang menjadi andalan sejak menit pertama. Meladeni Brunei yang kalah kelas, Timnas Indonesia U23 tetap menunjukkan kesulitan dan tak meremehkan. Muhammad Firari tampil dengan sangat tenang dan lugas, membuat lini pertahanan tim Garuda Muda ogah tertekan. Di sisi lain, lini tengah yang dikomandoi Arkan Fikri dan Jens Raven di depan tak menyia-nyiakan peluang demi mencetak gol. 3. Jens Raven tampil kesetanan. Jens Raven benar-benar menjadi momok bagi Brunei Darussalam. Tak tanggung-tanggung, Jens Raven mencetak 6 gol ke gawang Brunei Darussalam. Ia sebenarnya masih bisa menambah pundi-pundi golnya lewat sejumlah peluang lain di depan gawang Brunei. Ditunjang postur tinggi, Raven sangat klinis di depan gawang lawan. Dengan ketenangan dan ketajaman nalurinya, sang pemain sempat mengalami cedera karena kram, namun tetap bisa melanjutkan permainan. Bahkan, beberapa aksinya sempat membahayakan pertahanan Brunei. Selebrasi aura farming ala Jens Raven viral. Bukan hanya karena mencetak 6 gol, Jens Raven juga viral di media sosial berkat selebrasinya. Bagaimana tidak? Jens Raven merayakan pesta golnya ke gawang Brunei Darussalam dengan berjoget ala aura farming. Tepatnya usai gol kelima, pemain anyar Bali United itu melakukan selebrasi aura farming ala bocah pacu jalur yang kini jadi tren di dunia. Momen selebrasi Raven itu turut diunggah oleh akun Instagram ASEAN United FC_ID. Aura 5 gol dalam satu babak, tulis akun tersebut. Sontak, beragam komentar pun menghiasi unggahan akun Instagram resmi Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara itu. Banyak warganet yang membanjiri unggahan itu dengan emotikon api, bahkan tak sedikit netizen yang menduga Jens Raven bakal jadi top skor Piala AFF U23 edisi kali ini. Menariknya, ketajaman Jens Raven di skuad Garuda Muda diprediksi oleh media Belanda. Ramalan media Belanda setahun yang lalu soal Jens Raven jadi monster gol Timnas Indonesia U19 terbukti akurat dan kini terulang di Timnas Indonesia U23. Kala itu media asal Belanda, Hangland dan Football menyebut Jens Raven sebagai pemain yang memiliki potensi besar. Pemain yang kuat secara fisik dan kreatif ini juga bisa ditempatkan di beberapa posisi dalam tim. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan pemain sayap, tulis media tersebut pada 24 Juli 2024. Media tersebut juga mencatat rekam jejak Raven di FC Dordrecht U21, di mana ia mencetak 6 gol dalam 20 pertandingan pada musim 2023. Meski sempat diremehkan lantaran gabung Bali United, kini striker jangkung tersebut menjelma menjadi predator haus gol tanah air. Media Belanda kagumi langkah positif Gerald Vandenberg di Timnas Indonesia U23. Debut manis Gerald Vandenberg di Timnas Indonesia U23 benar-benar mencuri perhatian tersendiri. Tak hanya pecinta sepak bola tanah air,
Media Belanda pun bangga dengan langkah yang diambil pelatih berusia 61 tahun tersebut. Meski hanya menghadapi lawan sekelas Brunei, taktik Gerald van den Berg terbukti cocok untuk talenta muda tanah air. NOL, salah satu media terkemuka di Belanda, menyoroti pengalaman van den Berg yang kaya di sepak bola Eropa. Hal tersebut diyakini mampu menghadirkan pendekatan tersendiri di timnas Indonesia U23. Terbukti, para penggawa Garuda Muda tampak disiplin dan tidak meremehkan lawan meski berhasil mendominasi lawan Brunei Darussalam. Taktik menyerang dan bertahan pun tetap berjalan. Para pemain terlihat begitu cermat mencerna instruksi Gerald van den Berg dari pinggir lapangan. Menariknya, media Belanda lainnya seperti The Telegraph menilai bahwa adaptasi budaya dan gaya bermain sebagai faktor penting dalam kesuksesannya. Tak berhenti menyoroti sosok Gerald, media Eropa tersebut menegaskan bahwa upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional sangat tepat. Sebab kolaborasi Gerald di timnas U23 dengan Patrick Kluivert untuk timnas senior dipandang sebagai kombinasi yang menjanjikan. Media Belanda menilai keduanya memiliki visi yang sejalan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Terlebih nantinya, para penggawa Garuda Muda yang bersinar bisa promosi ke timnas senior asuhan Patrick Kluivert. Secara keseluruhan, media Belanda melihat penunjukan van den Berg sebagai langkah positif. Mereka berharap kolaborasi ini dapat membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Dengan perhatian yang diberikan oleh media Belanda, debut Gerald di timnas U23 membuka jalan untuk mencetak sejarah baru.